sebelum kita mulai, ada peraturan yang harus kita informasikan ya kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi selama acara berlangsung, mohon audio peserta itu harus dinonaktifkan. Kemudian apabila ada yang ingin bertanya, itu tolong diketik aja di kolom chat. Nanti pertanyaannya akan dibahas dan disesuaikan dengan durasi yang ada. Ya, dan juga peserta tidak diperbolehkan untuk merekam acara bincang-bincang ini. Iya, Oke? itu yang paling penting ya. Benar. Jadi kita mulai aja langsung ya Cike ya. Iya. Ya, Pak Udaya dipersilakan. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih. Oke, dan mohon maaf kalau ada keterlambatan. Oke, ada sedikit masalah teknis sebelumnya. Oke, satu kehormatan hari ini buat saya bisa bicara tentang tangce atau makan onde. Jadi saya coba bawakan walaupun mungkin dengan data saya yang sangat minim, tetapi tanggung jawab saya untuk bagaimana berani-berani bikin museum tentang kebudayaan Tionghoa. Oke, jadi saya akan memperpendek waktu. Ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada Bapak dan Ibu semuanya. Kita bicara hari ini tentang onde, ya, yaitu di sini kita lihat all about winter solstice atau tongze atau tangce. Perayaan tangce sebetulnya sudah dikenal sejak dinasti Zhou, ya. Saat itu dengan kalender yang berbeda, yaitu di mana sebelumnya kalender di Tiongkok itu perpaduan antara bulan dengan solar and lunar. Nah, kemudian dinasti Han kemudian ya dirayakan secara sampai yang sekarang ini, yaitu dari dinasti Han. Dan Tong berarti musim dingin, dan sedangkan Se sendiri artinya sangat, jadi ekstrim. Nah, Tongse ini adalah hari dengan siang terpendek di belahan bumi utara, ya, di Northern Hemisphere, karena matahari berada pada posisi miring ke selatan. Lebih untuk mempermudah deskripsinya, saya putarkan sebuah video tentang ini. Putus, Pak. Saya punya connection agak. Oke, jadi tadi barusan kita lihat bagaimana posisi matahari dengan posisi bumi ya pada saat hari besok hari atau hari ini ya, bahwa khusus di winter solstice ini jarak antara matahari dengan bumi itu paling dekat, sehingga terjadi di bagian kutub utara, di bagian Northern Hemisphere, belahan bumi utara, lebih dingin daripada di belahan bawah. Nah, kondisi hari Tangce ini di mana puncak musim dinginnya yang sangat ekstrim. Jadi malam itu lebih panjang daripada siang hari. Ini adalah kalender yang dipakai di Tiongkok, yaitu kalender petani. Di mana kalau kita tahu sekarang yang kita pakai 1 tahun ke 24 bulan, dulu itu kalender
petani Tiongkok itu menggunakan 24. Jadi kalender itu dibagi jadi 24, di mana mulai dari sini kita lihat ada bunga mulai start spring, di mana mulai tumbuh semuanya, binatang mulai hidup, kemudian biji-bijian mulai juga menghasilkan, kemudian terus sampai memutar kembali. Nah, ini dipakai oleh petani. Lalu bagaimana dengan Tongzhe ini? Yaitu dengan yang kita kenal sebagai Tangche ini. Tangche ini bukan hanya untuk orang Tionghoa, tetapi Oriental semua dikatakan, di mana ya di sini dikatakan bahwa alternative name Winter Festival ya, yaitu antara 21, 22 dan bahkan 23, di mana tergantung negaranya, lokasi posisi di buminya. Dan negara-negara yang merayakannya China, Jepang, Korea dan Vietnam, dan spektrum yaitu di Asia Tenggara ya. Dan tradisinya yaitu banyak yang berbeda-beda, nanti akan saya coba jelaskan ya, yang mana yang kita kenal makan onde, tetapi ada juga di bagian-bagian lain yang membuat dumpling ya, dan lain-lainnya. Dan ini kita katakan tangche kalau orang atau toji di sini, atau tongji atau tunji. Oke, jadi tergantung dari negara-negaranya. Nah, perayaan tongji yang berbeda satu dari daerah lain juga dipengaruhi oleh dengan budaya setempat. Di Tiongkok sendiri, festival Tongji itu di bagian utara biasanya mereka makan wonton atau pangsit kalau kita bilang, okay? Dan di bagian selatan yang kita kenal, yang orang Tionghoa di Indonesia itu masuk mengambil kultur yang dari selatan, yaitu Tangyuan atau yang kita kenal dengan onde. Nah, dulu sekali hari Tongji dianggapnya sebagai pemulaan tahun baru, tapi kemudian sesudah berubah zaman dinasti, okay, ya, maka berubah dan lalu kemudian ada penekanannya bahwa hari Tongji lebih besar daripada tahun baru, di mana warga Tionghoa pada zaman dulu sangat memperhatikan penting sekali hari Tongji ini, ya, bahwa Tongji merupakan perubahan dari Yin dan Yang, jadi di mana musim dingin akan di 2 minggu yang ke-23. Ya, jadi dalam satu bagian lagi akan menyambut tahun baru, permulaan musim semi. Dan kita lihat di sini bahwa dinasti Han juga hari Tongji disebut sebagai festival musim dingin, okay, di mana semua kantor semua diliburkan. Sedangkan dinasti Tang kemudian dan dilanjutkan dengan dinasti Song merupakan hari untuk melakukan sembahyang leluhur kepada Tuhan, dan juga kaisar melakukannya termasuk rakyat jelata. Kita tahu bahwa beberapa pengaruh-pengaruh terhadap makanan. Nah, yang kita kenal di Indonesia sebagai sui kiao, ya, itu sebetulnya yang dimakan oleh orang-orang Tiongkok di bagian utara, ya, yang dibilang jiao'er atau jiaoji ini. Nah, kita kenal sebagai sui kiao. Atau kalau yang dipanggang, digoreng sedikit dengan sedikit air dengan sedikit minyak, dikuali, itu disebutnya kuotie. Okay. Nah, di Jakarta makanan ini sebetulnya pernah datang dan diperkenalkan dari orang-orang dari utara, khususnya orang-orang yang dari etnis Santung. Ya, kita tahu kalau di Jakarta orang-orang Santung itu ya yang berurusan dengan dagang koyok, jual obat. Okay, kalau Anda masih ingat, di ujung Glodok atau di mana pojokan kota atau di Jatinegara ada cek gemuk dengan mobil dia ketuk kepalanya lalu kemudian dipakai koyonya. Ya, jadi orang-orang Santung ini yang berasal dari utara yang membawa, termasuk juga mungkin sebagian orang Hakka juga, karena orang Hakka asalnya dari utara tapi kemudian berimigrasi ke selatan. Nah, ada cerita yang menarik di sini bahwa yang dikatakan tadi sui kiao atau jiao'er ini karena bentuknya seperti telinga, itu diperkenalkan oleh seorang tabib yang bernama Zhang Yongjing, ya, yang ketika dia pensiun, dia pulang ke kampungnya, dia lihat masyarakat semuanya mengalami sakit kuping karena saking dinginnya kupingnya itu semuanya bisulan, luka-luka. Akhirnya dia terinspirasi untuk membuat makanan yang sangat bisa meningkatkan ketahanan tubuh dan sekaligus
temperatur. Makanya makanan dari daging kambing, lalu kemudian dengan rempah-rempah, ya, dan kemudian dibungkus dengan adonan tepung yang kita tahu sebagai kulit pangsit ini. Kemudian satu orang dia bagikan dua-dua, sama seperti telinga kita ada dua katanya. Nah, akhirnya sembuh, dan oleh karena itu orang-orang kemudian masyarakat setiap kali pas musim Tangce ini mereka menyiapkan sendiri makanan ini. Di Indonesia kenal wonton, atau ceritanya wonton itu atau pangsit ini juga yang dimakan oleh penduduk di bagian utara, adalah legenda yang mengisahkan bahwa di zaman dinasti Han ada penduduk-penduduk dari suku liar, ya, yang nomadik, yang disebut Xiongnu. Lalu kemudian ada dua tokoh bermarga Hun dan Chun, dan sebagai kejengkelan maka masyarakat membuat makanan yang dikasih nama Hun Chun, ya, sebetulnya wonton atau pangsit. Kemudian di daerah selatan itu juga, ya, mempunyai satu yang unik lagi, ada legenda juga, yaitu bahwa makanan yang mereka pakai, yang dimakan pada saat Tangce adalah ketan kukus dengan kacang merah. Ini juga ada satu legenda, diceritakan ada seorang keluarga yang namanya keluarga Gongmu, punya anak laki-laki namanya Gonggong yang sangat jahat, okay? Dan dia sering mengganggu masyarakat, ya. Akhirnya Gonggong ini meninggal di hari Tongzhe, dan arwahnya gentayangan, okay? Ya, jadi, dan semua orang tahu bahwa Gonggong itu takut dengan kacang merah, maka pada hari itu semua makan kacang merah dan Gonggong nggak datang lagi. Sebetulnya kalau kita tahu bahwa kacang merah itu, mungkin ini joke dari saya sedikit, seringkali kalau kawan-kawan saya di Inggris, kalau breakfastnya dengan red bean, dia bilang kalau makan banyak red bean bisa kentut. Mungkin yang dia takut bukan kacang merahnya, yang makan pada kentut kali ya. Oke, nah jiaoji juga. Jadi kita lihat wonton, lalu yang satunya yang bilang shui kiao ini dianggap sebagai salah satu makanan utama. Kalau kita ke Beijing, Shanghai sana, itu makanan-makanan utamanya adalah jiaoji, atau yang kita kenal orang Jepang mengatakannya gyoza, dan orang Korea menyebutnya mandu. Dan di Indonesia ada dua yang kita pakai, shui kiao atau wotie. Ini adalah gambaran bagaimana hari Tangce dirayakan dengan makanan yang berbeda, yang seperti kita kenal. Jadi ini yang makanan-makanan di utara. Nah, ada satu legenda yang menarik tentang onde, yaitu ada seorang kaisar yang sedang merestorasi istananya, dan dia puas sekali dengan hasil dari pekerjaan tukang-tukangnya semua. Untuk memberikan penghargaan, maka si raja memberikan gelar kepada tukang-tukangnya, dari tukang kayu, tukang besi, tukang batu, tukang cat, semuanya. Nah, giliran tukang masak merasa, kenapa saya nggak diberikan gelar? Lalu semua tukang protes, tukang masak nggak pantas untuk mendapatkan gelar. Okay? Kamu kerjanya kan cuma masak aja, nggak perlu keistimewaan apa-apa. Akhirnya tukang masaknya diam-diam semuanya boykot. Jadi pada satu hari semua tukang-tukang kerja dengan giatnya karena mereka mendapat apresiasi, dan si tukang masak ini semua boykot. Ketika waktunya makan, mereka mendapatkan ternyata tidak ada makan siang. Akhirnya mereka protes pada kaisar. Ya. Lalu kaisar bilang, coba kamu masak sendiri, dan ternyata tidak ada satu tukang pun yang bisa masak. Akhirnya raja memanggil si tukang masak, dia bilang 10 tukang ahli tidak bisa menang dengan mereka, nggak bisa kerja kalau nggak ada satu tukang masak. Jadi akhirnya dia berikan gelar pada tukang masak. Kalau yang lain adalah gelar ahli aja, tapi tukang masak diberi gelar, yaitu gelar ahli besar. Nah, legenda-legenda ini banyak sekali ya, dan ini kemudian si tukang masak karena nggak punya apa-apa, yang ada cuma tepung, gandum, maka dia buat buntelan, dia pulung-pulung seperti onde itu, dan dia rebus, dan dengan gula, dengan jahe panas, sedang lapar dan dingin, apapun kalau dimakan pasti enak. Dan itulah menurut legenda ini salah satu cikal bakal adanya yang kita kenal onde. Nah, tangyuan atau onde ini, ya, yaitu tang dalam bahasa Mandarinnya berarti boiling water, soup atau broth, dan yuan adalah
bentuk bulat. Ini adalah ondek yang kita kenal. Nah, ondek dalam bahasa Hokkiannya adalah yi. Ya. Jadi tang yi, yaitu sop hangat yang berisi ondek, ya, atau kue yi disebutnya. Nah, kita nggak pernah dengar di sini bilang kue yi, tetapi beberapa teman-teman mungkin yang masih kental Hokkiannya ya akan tahu bahwa itu pernah dipakai. Lalu so iya itu artinya mulung ondek. Kata so kita tahu dalam bahasa Hokkian, dan itu juga merupakan satu pengaruh kepada makanan yang kita makan dengan kata bakso, yaitu membuat bulat-bulat itu. Jadi so artinya memulung, membuat bulat. Tapi yang unik di Indonesia adalah bahwa onde ini tidak digunakan kata Hokkian, Mandarin, atau dari dialek Hakka atau yang lainnya. Tetapi yang dipakai adalah pengaruh Belanda, yaitu onde yang berasal dari ronde. Kami yang di Jawa Barat mengatakannya onde, tapi mungkin teman-teman yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di luar itu mengatakan ronde, karena ronde adalah bahasa Belanda. Nah, sering ada rhyme yang dipakai itke artinya atau yichia yuan yuan yang artinya one family together. Jadi suasana dan tradisi memulung onde ini adalah suasana yang gembira dan suasana menunjukkan kekeluargaan. Nah, ada kepercayaan orang Tionghoa tentang onde dan peruntungan. Misalnya di peranakan Tionghoa di Tangerang zaman dulu itu, kalau mau tahu anak laki yang sedang yang hamil di kehamilan ini anak laki atau anak perempuan. Kalau sekarang sudah gampang, ada istilahnya langsung diperiksa saja, USG ketahuan. Tapi zaman dulu ya itu ada kepercayaan dengan membakar sebutir onde. Kalau ondenya pecah mereka berarti anak perempuan. Tapi kalau dia meletus jadi melonjong katanya anak laki-laki. Lalu kemudian di Malaysia juga ada kepercayaan kalau mau tahu hasil ujian, ya bakar ondenya nanti akan ada goret-goretan yang berbentuk diterjemahkan sebagai nilai angka. Nah, orang Tionghoa juga di Tangerang percaya bahwa kalau pada hari Tangce, pada hari onde, itu turun hujan, ya berarti hari Sincianya akan kering kerontang. Nah, seringkali kami kalau di Tangerang itu mengharapkan hari onde itu tidak hujan, supaya hari Imleknya hujan, karena orang Tionghoa percaya bahwa hujan adalah berkat, yaitu air yang turun di hari satu Imlek itu dianggapnya membawa peruntungan. Dan ini dari riset saya ketemu bahwa onde ini ditaruh di atas tampa. Ini bahasa Hokkian, tampa adalah tua kalo. Kalo ini luar biasa, ketemu saya kalau masih ingat semua Bapak dan Ibu di zaman dulu ada rokok, yaitu rokok kalo. Ternyata kalo itu ya artinya adalah tanggok atau tetampak. Ya, jadi itu menjadi bahasa Jawa, sebenarnya berasal dari bahasa Hokkian. Oh sorry, ini saya buatkan sebuah drama. Hari kan hari ini. Ya. Lu makan berapa? Umur lu berapa? Gua sih 16. Kalau gua sih 14. Lu makan berapa? Kalau Owe 13. Oh. Pagi, Cim. Pagi anak-anak. Tuh keras. Bantu nih. Mukanya kena bantuan, Cim. Cim pagi-pagi udah keren. Aku Cim hari-hari dia udah begini. Iya dah. Keren. Keren kan, Cim? Keren banget. Cakep kan, Cim? Cakep. Iya. Cim, Yaya disuruh mama nyari daun suji nih. Nah, Cim kan punya pohon suji. Ya. Nah, banyak daunnya. Yaya boleh minta nggak, Cim? Atau buku aja perak tuh. Ini mah punya subur. Ini juga subur. Masa ya ini yang nggak subur? Pasti subur. Ayo petik. Yang gede-gede daunnya ya. Jangan yang kecil. Kalau yang kecil nggak ada airnya. Ayo ambil. Metiknya yang tua, jangan yang muda ya. Kalau muda mah nggak ada airnya. Kalau yang tua mah banyak airnya, ya. Oke, bawa makin nih, perak. Ayo menjalin yuk, bantuan Cim ke dalam ya. Kalau mau ke dalam cuci tangan dulu. Kan sekarang ada COVID. COVID kali, Cim, bukan COVID. Oh ya, sabar dulu dah kalian. Lu ngomong apa kek lah. Enak yuk.
Ayo pada masuk deh anak-anak sini yuk. Pada duduk di sini nih. Kongki, tarik perak, ayo makan ini. Kucing kemarin juga semprong enak. Kemarin kucing ngeloyor siang-siang, lapar kalau kucing belum masih langit. Di pasar lama tuh, si langit tuh pokoknya semprong. Nih, ayo coba nih semprongnya ini pada makan nih. Ayo jangan malu-malu nih. Ini ada yang model ini juga nih. Loh, ini kue apa sih? Kok bentuknya kayak apa ya? Rumah kecil-kecil kalian punya ngerokok melulu. Kue semprong tuh, Len. Nah, itu Cim. Nggak tahu kue semprong tuh apa, Cim? Nih, Cim ceritain ya. Zaman dulunya Baba Cim, hidupnya kan dari dulu nggak susah. Kalau masak gas nggak ada. Minyak tanah juga ngebelinya mahal. Jadi pakai kayu bakar kalau mau masak, Baba Cim. Jadi itu ada bambu buat niup. Karena kalau ditiup nggak pakai semprong kan susah nggak mau nyala. Jadi bambu dipotong, dibulatin, jadinya seperti ini. Jadi buat niup buat semprong namanya. Lah, kok Cim? Kok ini bentuknya kayak yang semprong kayak Cim bilang? Rumah Pengki banyak jasa nyalanya. Atau namanya juga kayak kacang panjang Pengki. Di hotel panjang namanya kacang panjang. Di PWI juga kacang panjang namanya kacang panjang. Wah, benar juga ya Cim. Tapi ini bagusan dipanggil kue lipet Cim. Terserah lu aja dan Pengki lah. Lu mau panggil panjang kayak lipat namanya juga itu kan. Nah panggilnya si Pengki lah. Udah sama kayak lu, badan lu gede. Wah, rezeki Oe ya Cim ya. Berarti ini buat Oe ya. Ya, rumah Pengki gegaras melulu. Aku jangan makanan lu, Pengki badan lu udah segede apa? Rumah doyannya makan mau mikirinnya. Pengki. Terus yang dulu ya sama si Cim. Dia mau rebus onde dulu kan hari ini hari tangke, ya. Dia pagi-pagi udah bangun, melek mata ya nih, Cim ya. Langsung mandi, habis mandi Cim sembahyang. Ke Baba Cim, Mama Cim, semua ada engkong, Maya kalau luhur Cim. Karena dan Cim juga mau nganter tetangga Cim, si Nini babanya baru enggak. Kalau dia belum 3 tahun tuh, kalau ke sekolah Cina itu belum boleh bikin onde. Kalau makan onde mah sesuai umur ya. Kalau umur sekarang berapa? Berapa? Apa ya? Dia berada muda. Pagi makannya kebetulan. Ya Cim. Iya ini ya. 14. Oh ya 14. Atau makannya 15 ya, sesuai umur, lebih 1 ya. Kan udah tangke nih, tahun baru ya. Ini kalian kalau gue 13 gitu. Oh emang kecil amat ya. Kirain Cima Oe baru umurnya 8 tahun. Iya dah, Oe juga makannya lebih 1 ya. Iya dah, udah kalau begitu mungkin juga mau ke dalam ya. Iya dah. Udah deh Cim, sekalian aja kalau gitu kita juga buru-buru pulang ke Suci buat mama. Soalnya mau bikin kue. Nah, itu kalau ada itu sehat kan ya Cim ya? Iya, kan? Daripada pakai sebuah. Oh iya emang betul banyak kegunaannya Neng. Kalau di Cima ya. Apa ntar aja nungguin Cim dulu, harus onde dulu ya. Ayo harus coba pulang. Makannya kan ya. Ini juga tentara lagi mau ngasih onde sini ini. Bapaknya baru aja enggak ya. Oh iya jangan pulang dulu ya. Terus Cim. Nih Cim tuh. Besok kalau mau masang onde Cim nggak ada yang bantuin. Takut sih jatuh, nanti sengok. Bapak itu udah mulai Ada anak-anak nih salah kan. di sini nih. Kita lagi bobong sama si Pengki. Jadi bisa tuh nempelin di kiri kanan Di gitu sini ya. beran dulu baru tiktokan. Iya, ayo kan apa Dulu sekalian baru pulang kita jadi pulang kan aja. udah mulai. Cuma Ngobrolin aja. Ya. Nah, tak lihat, nah gue nempelin. Ngobrol, Aku udah dan ngobrol. Buset dan Pengki, baru pakai bangun begitu, becek bisa gua. Makan selalu itu. Nih, jangan kan isi kalian. Ini ondenya dia yang hijau boleh, yang putih boleh di ujung-ujung ya, kiri Itu kanan ya. bocor, ada orang unmute peserta. Bukan di situ tarik ya. Makanya sekarang di situ. Iya, biar kelihatan.
Oh iya. Betul deh yuk. Ulang aja lah, tapi yang penting kondisi host. Onde. Tolong di-unmute ya, Bu. Yaudah, Cim, Bu Maria tolong di-unmute Iya. ya. kalau gitu udah diperiksa kita mampir sama Ibu Cim, katanya dia pakai cabai. Aduh lu mah perak kaliwatan jaksa. Masa ya onde pakai cabai jejerokan atuh lu jerak makan cabai mah onde. Udah pulang dah. Cim mau nganterin sini nih. Sekalian jalan. Rumahnya cuma 1 pengkolan doang ini sih ya. Cim jalannya deh yuk. Kamu sudah ya, Cip ya? Oh iya kan saya juga ya. Bye-bye, Cip. Bye bye. Nanti datang lagi ya. Rumah Cim banyak anak. Jangan lupa mampir ya. Iya ya kan saya salam sama mama Pak. Dadah. Bye bye. Yaudah Cim yuk mau jalan yuk. Mau nganterin Cim nih. Ya. Nih. Mana di sini nih dari tadi udah juga keluar. Aduh, ini siapa lagi? Tunggu, siapa? Mungkin beda. Baik, kemarin Pak. Ya, ketanya baik. Tuh. Ini apaan? Onde nih Cim buka nih. Tuh Cim bikin onde tuh pagi-pagi. Waduh, ini bagus amat kondenya. Atau mendok kayak Cim. Iya, cakep jasa. Aku Cim mana cakep jasa lah dari dulu kan Cim sampai tua cakep jasa. Cakepnya kan Cim, duduk dulu ya Cim ya. Ini ya juga bikin sekotong Cim. Oh Bentar, iya. Mau aku Cim sekotong. Cim, nih ya, Iya. kan bikin sekotong. Kamsia ya. Iya dah sama Cim juga kamsia ya udah dipanggil sekotong. Ya, jadi barusan kita lihat bagaimana budaya di Tangerang itu kalau ada hari onde, ya, suara saya kedengaran? Kalau hari onde, ya itu kalau ada keluarga yang kebetulan baru saja mengalami musibah, orang tuanya ada yang meninggal dan sedang berkabung besar atau pakai puci, ya selama 3 tahun. Itu tidak boleh bikin onde dan mereka membuatnya skoteng. Nah, ini skoteng ini menarik sekali, ya. Nah, jadi perayaan onde ini buat orang Tangerang dirayakan, ya. Itu bukan cuma makan onde pada setahun sekali, tetapi juga kalau ada kegiatan-kegiatan, misalnya ini contohnya, ya di Kelenteng Sejit, ya, yaitu ibu-ibu semuanya volunteer bikin onde. Ya, dan makan bersama. Jadi di sini onde itu simbol dari sharing kebahagiaan, ya. Jadi semuanya tanpa mengenal strata sosial, mereka semua sama-sama. Dan kami juga ya di museum kami juga bagaimana kami sharing juga dengan tamu-tamu, dengan anak-anak sekolah dari manapun juga tentang filosofi dari onde. Onde ini adalah penuh dengan kesetiakawanan, ya, kekeluargaan. Nah, makna dari perayaan Tangce adalah yaitu sesuai dengan filosofinya. Tangce dianggap sebagai hari persaudaraan, di mana seluruh keluarga besar dari nenek sampai cucu sama-sama melungin onde. Dan dalam suasana seperti begitulah, di mana keluarga merasa utuh. Ya, kalau tadi dikatakan Ica, Yuan, satu keluarga bersama. Nah, suasana ini yang mungkin sampai sekarang sudah nggak sama, sudah hilang, ya. Karena filosofi onde yaitu satu bentuknya bulat, yaitu melambangkan kesempurnaan, keutuhan, lalu sifat beras ketan yang lengket, itu melambangkan kelekatan satu sama lain. Lalu membulung bulat-bulat juga mengajarkan tentang ketekunan. Ya, bahkan kalau untuk anak gadis di Tangerang itu dulu, ya, kalau ada calon mertua yang mau nyari calon mantu, biasanya dia lihat cara, kalau pas Tangce dia lihat bikin ondenya kalau halus dan bagus, berarti orang itu telaten dan sabar. Nah, warnanya juga dipakai 2 warna, putih dan merah. Lalu kemudian ada campuran yaitu dengan pengaruh lokal dengan warna hijau yang sebetulnya dari daun suji. Ya. Jadi yin and yang ini yaitu putih dengan merah. Nah, kemudian persembayangan pada leluhur. Karena orang Jawa percaya leluhur adalah wakil dari Tuhan. Tanpa leluhur nggak mungkin kita bisa ada di bumi. Nah, untuk kalangan-kalangan yang agama Konghucu, ya, perayaan Tangce ini punya 3 makna. Yaitu yang pertama, ya, Tangce ini juga dikatakan sebagai
hari Genta, di mana ketika Konghucu pada usia 56 tahun, dia merasa kecewa dengan apa yang terjadi di kerajaan, di mana raja tidak lagi menjaga komitmen-komitmen memikirkan tentang masyarakatnya, maka dia meninggalkan semuanya itu, lalu kemudian mulai mengembara dari satu negeri ke negeri lain selama kira-kira kurun waktu 13 tahun, dan untuk menyebarkan boktok atau mutuo atau genta rohani. Jadi disitulah dia mengajarkan ajaran-ajaran Konfusianisme yang kita kenal sampai sekarang. Sehingga bagi umat Konghucu bahwa Tongzi ini punya 3 penting, yaitu pertama sembahyang Tangce sebagai sembahyang Zeng atau sembahyang syukuran kepada Tian, Tuhan Yang Maha Esa, ya, atas segala berkat yang diberikan. Lalu kemudian juga memperingati hari Genta rohani, di mana hari itulah dia memulai satu perjalanan pengembaraannya. Dan yang ketiga adalah memperingati hari wafatnya Rasul Bingchu atau Mengzi, yang merupakan pengikut Konghucu yang paling dianggap adalah orang kedua sesudah Mengchu, yaitu penerusnya, yaitu pada saat itu hari matinya. Tradisi berkabung untuk orang Tionghoa juga banyak mempengaruhi, misalnya dalam di sini perabotan rumah tangga. Jadi kalau pada saat orang Tionghoa ada yang berkabung, ya, itu warna-warni semuanya, dihindari warna-warna yang bersifat keceriaan, kemewahan, fancy dan pesta pora. Ya, jadi warna-warna merah, kuning, orange, ungu, hijau terang, bahkan warna coklat pun, ya kalau coklatnya agak kayak warna yang agak lebih banyak ke kuningnya juga dihindari. Jadi yang dipakai adalah sober color. Dan kita lihat di sini di mana keramik-keramik yang dipakai kalau pada keluarga yang sedang berkabung, ya. Nah, ada sedikit perbedaan dari pengamatan saya antara koleksi keramik-keramik yang ada di Malaysia atau Singapura. Mereka senang dengan warna-warna glamor. Dan kalau yang di Indonesia, karena lebih, saya yakin ya, peranakan Tionghoa yang ada di Indonesia jauh lebih membumi dan lebih lama. Jadi mereka ya tidak banyak, karena yang warna-warni ini sebetulnya adalah dari Qing semuanya, tapi yang ada di Indonesia semuanya banyak biru putih, ya, dari mulai dari Ming, Tang Dynasty pun ada, ya, Nah, jadi warna-warna ini warna berkabung. Begitu juga pakaian, ya. Jadi kalau ada orang-orang Tionghoa yang sedang berkabung, maka warna yang dia pakai, kalau batik biasanya warna indigo blue, ya, warna-warna biru sendu. Jadi kalau yang seperti ini warna merah, kuning atau yang menyala gini, ya, itu dianggap tidak layak untuk berkabung. Berkabung di sini bukan berarti menangisi selama 2-3 tahun orang tua yang meninggal, tetapi ada satu filosofi yang ingin diajarkan, bagaimana seorang anak bisa mengenang jasa budi baik orang tua hanya sekedar 2 tahun, menjaga apa yang orang tua utarakan itu tidak dilakukan, apa yang orang tua inginkan supaya dia lakukan. Jadi artinya mereka masih mengenang orang tua, dan bukan berarti harus bersedih-sedih, tetapi adalah bagaimana keprihatinan untuk memungkinkan selama 2-3 tahun itu. Dan 3 tahun bukan berarti 3 kali 365 hari. Tapi orang Tionghoa biasanya menggunakan 3 tahun adalah hari pertama dari tahun ketiga. Jadi sebetulnya fully cuma 2 tahun. Nah, tradisi Tangce Mulung Onde itu disebut Soye ini, ya, itu biasanya pada hari Tangce kita makan onde. Usia kita kalau misalnya sekarang 60, maka pada hari Tangce ini kita harus menambah 1, jadi 61. Nah, itu juga jadi satu humoran di antara kami, bagaimana orang-orang tua bilang sekali suap harus semuanya makan. Nah, bayangkan kalau Anda bikin ondenya besar-besar, ya, kalau umurnya 50, sekali suap 50, ya mungkin satu mangkok semuanya. Itulah kenapa ya yang ada beberapa orang tua yang mengatakan ada 3 cara. Yang pertama, yang besar anggap itu puluhan, yang kecil anggapnya satuan. Jadi kalau 25 makan 1 yang besar, 2 biji yang besar dan 5 yang kecil. Atau dia bilang oke, kalau usianya 70 ya makan 7 dulu baru kosong, berarti 7 aja makannya. Oke, sama dengan 7 tahun. Nah, itu secara kiasan, artinya cuma petanda-petanda saja, ya, pada dasarnya adalah bahwa
jumlah hari itu, di hari onde itu kita akan bertambah 1 tahun lagi. Nah, lalu kemudian bagi keluarga yang berkabung seperti tadi kita lihat dalam dramanya, ya, bahwa orang yang sedang berkabung tidak boleh membuat onde. Ya. Nah, itu dianggapnya onde itu lengket. Ya, jadi artinya janganlah kedukaan ini jadi melekat lalu yang lain ikut, artinya membawa yang lainnya. Dan sebaliknya mereka membuat yang dikatakan sekoteng. Jadi kerabat atau tetangga akan membawa onde ke yang sedang mengalami musibah atau sedang berpakai putih, itu sedang berkabung, dan yang orang keluarga yang sedang berkabung itu akan memberikan kembaliannya yaitu dalam bentuk sekoteng. Nah, ini adalah salah satu nilai, saya pikir ini sebuah nilai-nilai yang sangat tinggi, ya. Jadi the local value-nya, bagaimana berbagi kedukaan dan sekaligus simpati di sini. Nah, bicara tentang sekoteng, sekoteng ini unik sekali. Ini yang kita lihat sebenarnya sekoteng, ya, dan disebut juga pacar Cina. Jadi saya juga bingung, belum ketemu saya literaturnya dari mana asal kata pacar Cina. Tapi yang jelas karena dimakan oleh orang-orang Tionghoa, jadi disebutnya pacar Cina karena mungkin orang senang makannya dan dianggapnya pacar Cina. Nah, kata sekoteng ini, ya, ada dua teori yang berasal dari kata sikotang. Siko yaitu bahasa Hokkien yang berarti 4 macam. Ya. Nah, tang itu minuman. Jadi biasanya kalau saya lihat, ya, dengan kapasitas saya sebagai aktivis di peranakan di Malaysia, di Penang dan Malaka itu, kalau mereka bilang sikotang atau bahkan teman-teman yang dari Medan, itu adalah minuman yang hangat atau bisa juga dingin. Kalau sekarang ya ada 4 macam di situ, ada buah-buah apa, lalu kemudian ada yang menggunakan jamur putih atau apa. Nah, tapi ada juga yang mengatakan itu berhubungan dengan kata sikak, karena sekoteng itu segi 4. Ya. Nah, sikak yi itu adalah onde. Jadi onde segi 4. Ya, minuman onde segi 4. Nah, kita bicara kata 4. Filosofi angka 4 dan segi 4 dalam budaya peranakan punya persamaan tetapi juga perbedaan. Yaitu kalau angka 4 kita tahu bahwa si atau se itu orang nggak mau. Ya, jadi kalau punya rumah nomor 4 katanya itu nggak bagus. Tapi kalau ada yang kebetulan mau jual separuh harga, silakan kontak saya, ya. Nah, nanti diganti aja jadi 4A gitu. Nah, tapi bentuk segi 4. Segi 4 itu dianggapnya satu keutuhan. Contohnya adalah kalau ada perkawinan antara laki dengan perempuan, bedanya 4 tahun itu dianggap paling bagus. Dianggap kaki meja, kuat, utuh. Lalu segi 4 juga dalam filosofi Tionghoa, ya, itu diibaratkan dengan filosofinya yang ajaran Konfusius, guru Konfusius ini yang berkata bahwa seorang budiman tidak akan hidup sebatang kara di dunia ini. Karena di 4 samudra manusia bersaudara. Nah, prinsip orang Tionghoa bahwa di 4 samudra bersaudara ini adalah filosofi yang dibawa oleh orang-orang imigran Tiongkok yang keluar dari. Jadi kalau mereka datang kemana saja di Nanyang atau kemana mereka ketemu dengan komunitas, maka mereka akan dibantu. Nah, filosofi ini, ya, juga berdasarkan bahwa segi 4 itu sama seperti ketika sebelum abad 15, abad 14-an, saya ingat ketika diskusi, saya ikut konferensi Cheng Ho 2010, ya, itu justru yang argue yaitu profesor dari Beijing University yang nggak yakin kalau Cheng Ho pernah muterin dunia, karena sebetulnya Cheng Ho tidak mengelilingi dunia, tetapi dia baru karena dia pergi juga nggak melalui belahan dunia lain, tapi kembali lagi. Karena sampai abad 14, orang-orang di Tiongkok percaya bahwa dunia itu seperti meja. Jadi kalau samudra itu berlayar sejauh horizon, dan kalau nggak balik lagi nanti kecemplung. Nah, segi 4 itulah yang memberikan inspirasi bahwa di 4 samudra kita bersaudara. Ini adalah luar biasa sekali akulturasinya. Bagaimana kita lihat, ya, berbagai macam sikotang dari yang 4 macam minuman, lalu bubur pacar Cina,
lalu sekoteng, kalau Anda lihat di sini pengaruh Belanda juga ada susunya, ya, dan ini yang kita biasanya abang-abang penjual sekoteng kalau malam-malam, dia keliling ketok-ketok dia punya mangkoknya, ya. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa budaya yang bermula dari Tangce ini, ya, itu dibaca oleh kalangan-kalangan bisnismen. Misalnya kita tahu yang namanya bubble tea, ya, bubble tea, atau di Korea, ya, di Jepang dibilang boba, ya, itu karena bubble, ya, dia sebutnya katanya bubble bulat gitu. Nah, perbedaannya bubble tea yang dipakai ini bahannya bukannya dari tepung ketan, tetapi dari tapioka. Nah, Taiwan adalah pusat bubble tea, yaitu terutama kota di Taichung. Taichung dianggapnya sebagai ibu kotanya bubble tea. Nah, Indonesia juga luar biasa sekali pengaruh dari yang namanya onde ini. Ya, semua yang bulat-bulat di Indonesia pasti disebutnya onde. Padahal ada onde yang kecil, ada onde yang ronde. Nah, ini juga dibilang onde-onde. Ya, dibilang onde. Nah, ini juga ya dibilang onde pelangi. Lalu onde ini sebetulnya orang Tionghoa menyebutnya maco. Itu dari sesama, artinya sesame seeds, ya. Jadi wijen. Nah, maco itu kue wijen yang dibuat bola. Nah, atau dalam bahasa Inggris dibilangnya sesame balls. Tetapi di Indonesia dikatakan juga tetap kue onde, ya. Nah, kalau Anda lihat di gambar yang paling kanan atas ini ada onde yang dengan inilah akulturasi dengan Jawa, isinya dengan kelapa unti dengan gula Jawa, lalu kemudian dibalut lagi dengan parutan kelapa. Bahkan di Madura terkenal sekali, yaitu kita sebutnya onde kelepon. Kalau Anda masih ingat apa yang terjadi di bulan Juli yang lalu, jadi bicara tentang onde ini juga pernah membuat gempar dunia politik dan juga sekaligus, ya, bagaimana hoax ini, ya, onde bisa bikin gempar ketika ribut viral tentang kue kelepon itu onde kelepon tidak Islami. Benar atau salahnya, ya, tetapi hal-hal seperti begini lucu aja menurut saya, bahwa onde aja bisa dibikin menjadi hoax. Padahal dari arti dan bentuk dan filosofinya, onde adalah filosofi persaudaraan, keutuhan, kekerabatan, sharing, ya, dan kebahagiaan. Jadi kalau Anda lihat dalam gambar-gambar ini, ya, bagaimana semua bangsa, ras, suku, dan agama bisa bersatu makan onde dengan filosofinya. Nah, 2018 yang lalu kami dari Persaudaraan Pertiwi melakukan sebuah onde diplomasi sebetulnya, yaitu unite 650 peranakan dari all over the world, dan kami yang menjadi tuan rumahnya di Tangerang. Yaitu ketika kami mengadakan peranakan convention, ya, yang ke-31 dari tanggal 23 November sampai 25 November. Ketika kami bidding untuk menjadi tuan rumah, ya, sebelumnya ada keraguan dari pihak-pihak anggota organisasi ini, karena di seluruh dunia, ini kalau saya gambarkan, ya, ada 15 organisasi peranakan yang ada asosiasi di sementara ini yang terdaftar dengan federasinya berpusat di Singapura, yaitu di Singapura sendiri ada 2 federasinya, lalu kemudian ya, yang namanya TIPAS, kemudian Gondong Sayang. Di Malaka juga ada 2, ya, yang satu Persatuan Peranakan Cina Malaka, yang satu lagi adalah Persatuan Peranakan Babanyonya Malaysia. Dan kemudian di Penang juga ada The Strait Chinese Penang Association, kemudian di Phuket juga, lalu di Kuala Lumpur dengan Selangor juga ada, di Jakarta ada satu, ya, namanya Aspetina, lalu kemudian di WA di Perth di sini juga, ya, peranakan-peranakan dari Singapura, Malaysia, mereka membuat peranakan asosiasi, kemudian di Melbourne, dan unik juga di Singapura ada yang namanya Citi Melaka, bagaimana orang-orang India yang bercampur dengan Melayu, dengan Tionghoa juga, dan menyatu mereka masuk dalam organisasi peranakan.
di Sydney, Terengganu juga, Kelantan, dan tahun 2018 kami Perciwi di Tangerang yang menjadi tuan rumah dan dibantu dengan teman-teman rekan-rekan dari Jogja sebagai co-host, ya. Lalu kemudian dari Semarang juga, dan dua kami dukungan dari Kota Rembang dan Lasem, ya, yang mendukung acara inti kami. Ini adalah, saya akan putarkan video singkat ketika convention kami lakukan di Tangerang. Oke, barusan sepintas tentang video, ya, bagaimana convention itu berlangsung, dan kalau Anda barusan mendengar lagu, ya, sebagai background, ya, yaitu lagu yang diciptakan oleh Guru Soekarno Putra yang berjudul Aku Putri Tionghoa dan dinyanyikan dengan begitu indahnya oleh Enda Laras, ya, seorang penyanyi keroncong Indonesia yang luar biasa. Ketika kami ingin melakukan konvensi ini, ada skeptikal dari mantan ketua-ketua di federasi yang menganggap bahwa Tangerang nggak mungkin bisa melakukan sesuatu yang besar. Jadi, tapi kami, ya, dengan dukungan teman-teman semuanya, dengan satu tekad yang besar sekali. Di sini Pak Junadi sebagai pelindung kami, penasihat kami, Ibu Lisa, dan beberapa tokoh-tokoh juga, ya, Pak Kristianto dan lain semuanya, dan kami dengan dukungan semangat kami lakukan yang terbaik, dan saat itu dianggap bahwa konvensi ini menjadi konvensi yang paling akbar yang pernah ada selama 31 kali ini. Ada beberapa peserta mengatakan this is the biggest and the best, dan kami lakukan ini dengan ketulusan, dengan satu niat. Kenapa? Karena saya melihat bahwa yang namanya peranakan Indonesia harus menjadi pusatnya. Jawa adalah pusat peranakan dunia. Oke, kalau Anda lihat ratusan orang seperti begini, pakaiannya semuanya batik dan kebaya. Oke, kalau bicara dengan batik dan kebaya, porosnya pusatnya adalah di Indonesia. Oke. Nah, jadi coba bayangkan siapa yang bisa tahu dari mana mereka berasal. Ya, ini yang paling atas. Oke, ini adalah grupnya dari Kuala Lumpur Selangor, ada 56 orang. Lalu kemudian ini yang Citi Malaka di Singapura, nggak terlalu banyak, 12. Lalu kemudian ada yang dari Malaka, ada yang Terengganu, ada yang dari Penang dan lain-lainnya. Jadi semuanya dress code-nya batik dan kebaya. Dan kita lihat semua di sini, ya, nggak akan bisa kita membedakan siapa dari mana. Oke. Nah, di sini kembali lagi bisa dilihat. Nah, saya melihat bahwa Indonesia harus memposisikan sebagai pusatnya peranakan, karena secara bisnis komersial juga bagaimana batik-batik kita sudah mendunia, dan semua orang, kalau orang-orang peranakan bicara tentang batik, oke, yang ikon-ikon batik itu ada 3, yaitu
3 negeri yang berasal dari Lasem, ya, kemudian batik Pekalongan, dan batik Cirebon. Nah, itu 3 ikon itu yang banyak mewarnai batik-batik peranakan. Dan pada penutupan yang di Tangerang, kami juga melakukan yaitu bagaimana ya dengan Mbah Enda Laras sebagai penyanyi keroncong yang maestronya, kami juga undang yang terbaik, dan juga 500 angklung kami bagikan pada semua peserta ya dengan memperkenalkan budaya-budaya Indonesia. Nah, yang tadi saya katakan onde, diplomasi onde, kami mempertunjukkan sekaligus memperlihatkan kepada tamu seluruh dunia ini bahwa ini loh, tangce yang namanya onde ya, itu adalah perekat dari persaudaraan. Ya, maka ketika kedatangan kunjungan mereka, kami bawa mereka untuk ke kelenteng Buntekbyo, di mana sebelumnya setiap, yang tadi sudah saya kasih lihat slide-nya, setiap tahun pada ulang tahun Kuan Im Hucho, itu semua masyarakat bermulung onde sama-sama. Dan kami jadikan ini sebagai filosofi persaudaraan, sekaligus kami buat lomba. Jadi antara yang tuan rumah dan semuanya, peserta semua dengan senang mereka melakukannya. Jadi kalau Anda lihat di sini bagaimana onde yang kita anggapnya cuma hal yang biasa menjadi luar biasa. Dan semua kami bawa mereka ke Lasem, Semarang juga. Ya, kami nggak tampilkan di sini karena Lasem dan Semarang akan saya buatkan khusus nanti ya untuk event tertentu. Dan kami berakhir di Yogyakarta, di mana Yogyakarta ini kami dengan didukung oleh Pak Hari, yang saya lihat Pak Hari hari ini juga ya teman-teman dari HOHAP, lalu kemudian juga ya banyak aktivis-aktivis Tionghoa peranakan yang di Jogja. Kami bawa konvoy dengan 75 dokar di sepanjang Malioboro sampai ke keraton. Kami ke keraton punya satu tujuan utama, dan berakhir di keraton adalah yang kalau Anda, Bapak dan Ibu lihat gambar yang ada di tengah ini. Ini adalah sebuah prasasti yang menepis tuduhan kalau orang-orang Tionghoa di Jogja itu dianggap pengkhianat. Karena prasasti ini adalah prasasti yang didirikan tahun 1940 oleh tokoh-tokoh Tionghoa peranakan di Yogyakarta yang dihadiahkan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai ucapan terima kasih sekaligus congratulation dengan pelantikan beliau menjadi sultan. Tetapi karena kondisi politik saat itu ya, peresmiannya baru dilakukan 12 tahun kemudian, yaitu tahun 1952. Orang Tionghoa percaya kalau 1940 adalah sionya Sio Leong, Sio Naga, maka ditunda satu round lagi sesudah, yaitu 1952 Sio Naga berikutnya. Kenapa? Karena ada momentum di sini, naga dianggapnya adalah simbolik yang paling kuat. Lalu kemudian kalau ada tuduhan bahwa ketika agresi kedua, orang-orang Tionghoa mengkhianat kepada Sultan, ya lalu kemudian oleh karenanya orang-orang Tionghoa tidak diperbolehkan, harusnya diusir dari Jogja, tidak diperbolehkan, tapi diampuni oleh Sultan, tapi tidak diperbolehkan untuk mempunyai rumah dengan tanah hak milik. Nah, sebetulnya itu semuanya adalah tuduhan yang tidak benar, karena dengan data yang saya dapatkan, prasasti ini menunjukkan ketika 1952 prasasti ini diresmikan, Sultan berdiri berdampingan seperti saya dengan Profesor Peter Carey, dengan tokoh-tokoh Tionghoa yang lainnya di Yogyakarta. Kalau betul orang Tionghoa dianggapnya mengkhianat lalu diampuni, maka tidak mungkin Sultan akan mau berdiri side by side. Pasti mereka disuruh duduk. Nah, ini sebetulnya dari saya ya, ada sedikit pandangan tentang bagaimana orang-orang Tionghoa yang melakukan kebaikan seringkali juga disalah tafsirkan. Kalau yang mengkhianat bukan cuma orang Tionghoa, orang apapun juga ada. Kalau dalam sejarahnya politik kita lihat sendiri, ya, orang manapun yang baik dan yang jelek pasti ada. Nah, jadi saya selesaikan tentang onde ini. Jadi onde adalah sebuah simbolik tentang
persaudaraan, ya. Onde ini bulat, onde ini seperti dunia, seperti sphere, ya. Jadi hari ini sebetulnya tanggal 20 Desember, saya salah tulis 20 November. 20 Desember ini dirayakan sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Jadi di hari ini kita bicara tentang bagaimana filosofi Onde yang sebetulnya membuat sebuah Maaf, suara putus, nggak dengar nih. Pak Udaya, halo, suaranya. Pak Udaya di unmute, mute, Pak Udaya mute. Pak Udaya itu ke mute, Pak Udaya. Oke, ya, sorry. Ya, jadi can you hear me now? Ya, jadi ya saya selesaikan ya, jadi bahwa Onde hari ini kita merayakan Onde dan tujuannya adalah Onde adalah simbolik dari persaudaraan, kekerabatan, dan united. Ya, jadi saya ucapkan selamat Hari Onde untuk semua yang hadir, yang tidak pun juga tetap makan Onde. Ya, karena Onde adalah salah satu yang menarik dan enak sekali. Oke, jadi benar-benar menarik ya Pak Udaya. Bagian pertama saya selesaikan. Ya, terima kasih. Walaupun bentuknya kecil, ternyata Onde itu mempunyai filosofi yang tinggi ya Pak Udaya. Nah, aku mau tanya Pak Udaya. Aku mau tanya Pak Udaya, kalau Onde itu hanya dirayakan pada saat sekarang, pada hari raya Tangce ini, atau apakah ada kegiatan dalam budaya Tionghoa yang juga memakan Onde? Dalam budaya Tionghoa, Onde itu ada beberapa dipakai dalam perayaan. Yang jelas kalau Tangce ini secara massal. Yeah. Kalau ada anak yang umur 1 bulan misalnya, ya, lalu kemudian dibuat Onde dan warnanya merah. Karena kita tahu bahwa warna merah adalah warna kebahagiaan, warna yang sifatnya yang, ya, jadi positif. Ya. Lalu kemudian Onde juga dipakai pada saat perkawinan. Nah, saya melihat ada akulturasi budaya Jawa misalnya. Mungkin siapa di sini ada Pak Rudi atau teman-teman yang di Jawa atau Ika yang kebetulan ya bisa memberikan. Ada Pak Rudi Prasetyadi di sini kalau nggak salah yang dari ya, bisa Pak cerita. Rudi Pras, silakan. Ya. Onde itu dipakai untuk perkawinan juga ya Pak Udaya? Maksudnya dipakainya untuk apa? Ya, jadi dalam perkawinan itu Onde disimbolkan tentang, jadi tadi sifat Onde ini kan lengket ya. Jadi bahwa perkawinan itu harus melengket terus selamanya. Jadi ya seperti Onde lalu kemudian keutuhan. Jadi bulat itu juga simbolik ya. Dan ada 3 sebetulnya. Bentuknya yang bulat adalah sebuah keutuhan. Oke, lalu kemudian sifatnya yang lengket juga. Lalu kemudian dengan rasanya yang dibuat dalam cairan yang manis juga punya filosofi ya bahwa hidup itu harus bahagia. Oke, ya mungkin ada dari teman-teman yang ingin sharing. Mungkin ada Pak Rudi Prasetyadi di sini yang mungkin bisa bercerita bisa berakulturasi dengan budaya Jawanya di budaya Jawa dalam perkawinan ya. Mungkin. Selamat malam. Ya, selamat malam. Waduh. Oke. Ini ya Pak Rudi gimana? Silakan Anda bersharing dengan budaya Anda. Nah, ini sebenarnya Surabaya ya. Sebenarnya Surabaya. Ya, tapi yang saya tahu memang di Jawa itu baik Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan Jawa Barat itu kalau ada pernikahan kan selalu ada apa namanya? Ya? Dulu itu kayak nasi itu ada lauknya atau ketan itu dibulet-buletin ya, terus di suap-suapan lah, dulang-dulangan kalau bahasa Jawanya. Dulang-dulangan. Iya, itu sebenarnya filosofinya bahwa dalam rumah tangga itu orang suami istri harus saling mendukung, harus saling kasih sayang. Makanya mereka saling menservis kan, tuh menyuapin gitu. Oh, dan ya, saling lengket ya, istilahnya ya, karena kalau pakai ketan. Ya kan ada juga kalau yang pakai beras ketan itu supaya lebih lengket. Tapi memang sebenarnya itu aslinya juga
lauk pauknya itu, nasinya atau ketannya itu dibuletin, dikepel-kepel gitu. Tapi seiring berjalan waktu, sekarang itu prosesi dulang-dulangan tetap ada, cuman hidangannya sekarang jadi kayak cuman di piring, tapi saling sendokin gitu. Tapi aslinya itu sebenarnya kepalan nasi atau ketan itu dipakai tangan, dan itu mereka melihat aslinya seperti itu ya. Jadi menarik ini memang. Jadi mirip sama perkawinan di budaya Tionghoa di Tangerang juga ya Pak Udaya? Ada suap-suapan onde gitu? Ya saya sebagai penggiat budaya, dan kebetulan saya juga pernah menekuni fotografi. Jadi saya tukang potret pengantin dulunya. Jadi saya sering melihat banyak filosofi, misalnya sebetulnya manusia juga yang menciptakan itu, tapi semua dengan arti ya bahwa lengket ya tadi, ya, lalu kemudian bahkan ada suap-suapan ya. Kalau boleh saya lanjutkan dengan yang berikutnya. Ya Pak Udaya, kita kan juga onde ini memang jatuhnya rata-rata kan tanggal 22 Desember ya. Kebetulan aja tahun ini karena tahun kabisat jadi tanggal 21. Nah tanggal 22 Desember di Indonesia juga dirayakan sebagai Hari Ibu. Nah saya juga pernah, rasanya di sini Pak Udaya mau bisa ceritakan nggak ada seorang ibu atau seorang wanita Tionghoa yang mempunyai peran yang sangat bagus, yang mempunyai nilai kepahlawanan istilahnya, yang sangat berjuang untuk kepentingan yang begitu humanis istilahnya ya, yang berjuang untuk kepentingan perempuan ataupun anak-anak kecil yang terlantar. Ada seorang perempuan, mungkin Pak Udaya bisa ceritakan soal itu? Ya, saya akan coba ceritakan tentang bagaimana hari. Nah ini kebetulan sebetulnya ada 3 perayaan yang kita rayakan hari ini. Yang pertama hari ini adalah Tangce. Yang kedua adalah hari solidaritas nasional. Okay. Dan yang ketiga adalah Hari Ibu. Nah, saya juga ingin mengkoreksi dari beberapa teman-teman atau bahkan ini perlunya ya bagaimana keteladanan itu harus betul-betul dimengerti. Di Indonesia terjadi misperception tentang Hari Ibu. Sebenarnya bukan Hari Ibu dalam konteks sebagai seorang mama, tapi yang dirayakan adalah seorang perempuan. Jadi sebetulnya yang tanggal Hari Ibu yang kita kenal itu adalah Hari Wanita, sebenarnya Hari Perempuan. Oke, nah ini saya lanjutkan. Kelihatan saya punya ini, oke. Bisa kelihatan nggak? Belum. Oh boy. Ya, saya akan share lagi. Saya punya screen. Oke, kelihatan? Iya. Ya, saya akan mulai topik yang berikutnya, yaitu asal-usul peringatan Hari Onde. Ya, jadi sorry, asal-usul peringatan Hari Onde, kok saya jadi ngawur. Bukan, karena saya lihat di sebelah saya ada onde nih. Jadi lapar saya langsung ngomongnya onde, oke. Nah, asal-usul peringatan Hari Perempuan atau Hari Wanita di Indonesia. Sebetulnya Hari Perempuan di Indonesia ini berbeda dengan Mother's Day yang kita tahu. Ya, kebetulan di belahan dunia lain kita merayakan Mother's Day, yaitu peranan ibu. Yang maaf mungkin saya salah, tapi dari pengamatan saya ya bahwa yang kita peringati adalah Hari Perempuan, Hari Wanita. Di mana pada 22 Desember ini, kenapa diambil tanggal 22 Desember? Yaitu ketika Kongres Wanita pertama kali diadakan di Yogyakarta, yaitu tanggal 22 Desember tahun 1928. Di mana kaum perempuan, ya kaum puan. Nah ini kadang-kadang kita juga berakar yang sama dengan bahasa Malaysia, ya bahasa Melayu kata puan itu perempuan. Cuma ada
konteksnya bilang perempuan adalah perempuan yang diperem katanya. No, oke, jadi wanita atau perempuan menjadi kata baku yaitu female. Nah, lucu kalau bicara tentang bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia, sering kita mengatakan kalau gratis kita bilang kan percuma. Kalau kita bilang kan cuma-cuma gratis, kalau mereka bilang percuma. Kalau orang Malaysia bilang percuma, kita bilang percuma nggak ada gunanya. Padahal kita tidak sadar kita menggunakan kata percuma juga di Indonesia yang berarti gratis. Contohnya adalah ketika kita nyanyi lagu anak-anak naik kereta api, ayolah naik dengan percuma. Nah itu sebetulnya ya bahasa Melayu ya sama. Nah jadi Kongres Perempuan itu pertama kali dilakukan di Yogyakarta, di mana kaum wanita ini mereka menuntut hak sekaligus kesamaan, ya, yaitu emansipasi terhadap hak pendidikan dan lain-lain. Ya, kita tahu bahwa budaya tertentu di bagian belahan dunia tertentu di mana kaum perempuan ini sangat dimarginalkan, sehingga mereka termasuk di kalangan Tionghoa juga dalam sejarahnya ada kelompok-kelompok anak perempuan yang nggak boleh sekolah tinggi. Ya, jadi itu sebetulnya masuk dalam emansipasi perempuan sedunia. Jadi tidak mengenal budaya atau etnik apa saja. Nah, sedangkan yang orang Tionghoa punya yang namanya Hari Ibu. Hari Ibu orang Tionghoa sebetulnya yaitu mengenang tentang bagaimana seorang ibu, dan ibunya ini kalau tadi ya Hari Tangce itu untuk kalangan orang Konghucu itu ada 3, ya umat Konghucu ada 3 perayaan. Yang terakhir itu mengenang yaitu Rasul, artinya penerus dari Nabi Konghucu yang bernama Mencius atau Mengzi ini, ya hari meninggalnya. Nah, ternyata Mengzi ini lahir dari seorang perempuan yang menjanda dari muda. Ibunya merawat dia dengan kondisi ekonomi yang sulit, ya. Jadi ketika ayahnya meninggal, ibunya menjana dengan 1 anak dan kehidupan yang sangat miskin. Sepeninggal suaminya, sang ibu yang bernama Zhang, ya itu pindah dari rumah ke rumah kontrakan, dan mereka pertama kali tinggal di kuburan, di dekat kuburan, maaf bukan di kuburan, dekat kuburan. Dan rupanya Bingcu Mengzi atau Mencius ini anak yang kreatif. Saya pendiri sekolah yang namanya Creative School. Anak-anak nakal itu adalah anak-anak kreatif. Dan mereka bagaimana bisa mimicking, bisa meniru-niru, dan mereka bisa terinspirasi dengan berbagai hal. Nah, Mengzi melihat ya, di dekat kuburan itu, dia lihat banyak orang yang sedang berduka, nangis, lalu dia mengikuti cara itu, sehingga akhirnya dia sering ya pura-pura jadi orang yang sedang bersedih atau bagaimana, dan ibunya melihat bahwa lingkungan anak seperti gini kurang bagus untuk psikologisnya. Maka kemudian ibunya memindahkan dia ke sebuah rumah kecil lagi yang di dekat pasar. Lalu apa yang terjadi? Di dekat pasar itu, ya, Mengzi itu belajarnya lain. Kalau tadi sebelumnya dekat kuburan dia lihat orang bersedih, nangis, oke. Tapi di situ dia lihat pedagang-pedagang yang teriak-teriakan menjajakan barangnya, lalu juga yang menipu atau bagaimana, dan ibunya sangat khawatir sekali dengan pendidikan anak ini. Akhirnya mereka pindah lagi dan pindah ke satu rumah yang sangat kecil dekat sekolah. Dan di dekat sekolah itu suasananya dia lihat, dan sekolah itu menjadi tempat bermainnya Mengzi, dan karena dia dekat dan terinspirasi, dan berkembanglah dia menjadi seorang yang bukan saja pintar, cerdas, tetapi kemudian dia menjadi penerus dari seorang guru besar, dan dia menjadi guru besar kedua ya dari kehidupan, guru besar kehidupan. Nah, kecintaan ibu terhadap anak, memberikan lingkungan yang sehat, lingkungan yang baik ini dikenang oleh orang-orang Tionghoa, sehingga hari Mother's Day yang dipakai yaitu adalah hari kelahiran ibunya Mencius itu, yaitu tanggal 2 bulan 4 di penanggalan Imlek, atau biasanya seluruh dunia sekarang merayakannya sekitar bulan Mei, ya, minggu kedua bulan Mei. Nah, khusus hari ini saya ingin bicara tentang adanya bagaimana peranan seorang Ouchulan, atau yang biasa dikenal dengan nama Nyonya Li Qianchun,
Nyonya Lee Chian-chun ini punya hubungan istimewa sekali dan saya mengagumi sekali. Dari dulu saya ingin bagaimana mengangkat cerita tentang beliau, tapi belum sampai punya kesempatan. Nah, pada saat ini dengan perayaan Hari Ibu, saya ingin menokohkan bagaimana seorang wanita, jadi ya, Hari Wanita, Hari Perempuan, seorang wanita Tionghoa yang tidak penuh dengan hingar-bingar, ya, tetapi dia melakukan dalam sunyi satu nilai kemanusiaan yang luar biasa. Secara kebetulan, saya harap hari ini Pak Gunawan dengan Ibu Rita dan juga ada dari Ibu Stella dan Ibu Bernadette, ya, dari cucu-cucu dari Oculan ini hadir hari ini. Kami diberikan sebuah donasi, yaitu yang satu topi kebesarannya Kapitan Lee Chian-chun, ya, jadi suaminya Oculan, dan sendalnya Oculan. Buat kami dua benda ini, dan masih ada benda-benda seperti yang kecil-kecil yang kami taruh di museum, ini bercerita banyak. Kalau saja setiap benda ini bisa bicara, dia akan bicara bagaimana kehidupan di masa yang lalu. Sebagai pencinta seni, pencinta sejarah, saya sering mengumpulkan benda-benda yang kadang-kadang saya pikirkan betapa luar biasanya benda ini pada saatnya. Nah, Oculan ini dia lahir di Majalengka, ya, jadi di Majalengka, ya, dekat Cirebon, ya, Ike itu kampungnya, ya. Jadi Oculan lahir 1889, ya, yang dikenal sebagai Lee Chian-chun, nama suaminya. Jadi dia lahir, ya, di sebuah kota kecil, ya. Oculan lahir di Karangsembung, Kadipaten atau di Majalengka tahun 8 tadi sudah saya katakan, ya, 1889. Ya, dari seorang ayah bernama Oh Seng Ho dan ibu Tan An Nyo. Ayahnya adalah seorang kapitan, ya. Walaupun berkedudukan sebagai seorang kapitan, nah ini adalah karakter yang dia turunkan dalam darahnya, sekaligus yang dia pelajari dari seorang ayahnya. Dia seorang kapitan yang sangat bijaksana, kapitan yang banyak menolong penduduk yang sakit, penduduk yang tidak punya paket, penduduk yang kelaparan, bahkan rumahnya pun dijadikan penampungan ketika terjadi musibah di Majalengka. Nah, Oculan lahir sebagai anak ke-8 dari 9 bersaudara, yang 6 wanita dan 3 pria. Dengan bersaudara-saudarinya, dia banyak melihat bagaimana ayahnya sebagai seorang kapitan, orang kaya, tetapi yang begitu rendah hati dan mau peduli dengan kaum-kaum papa. Nah, ini membentuk sifat. Itulah yang saya katakan tadi, kita belajar dari Mencius bagaimana lingkungan membentuk karakter. Lingkungan orang tua ini membentuk karakter dia, bagaimana, ya, hatinya menjadi begitu sensitif kepada hal-hal yang dirasa perlu untuk dibantu. Jadi pada usia belasan tahun saja sudah bagaimana dia dilibatkan membantu orang-orang kampung. Ketika dia remaja, ya, pada usia 15-an, Oculan kemudian dikirim oleh ayahnya ke Buitenzong, yaitu ke Bogor, untuk belajar tentang mandiri, belajar tentang etika pergaulan. Kita tahu bahwa lingkungan-lingkungan kapitan Tionghoa saat itu pasti lingkungan-lingkungan elit. Dan secara sosial mereka bergaul banyak dengan kalangan, ya, kalau dengan kepemerintahan yaitu dengan residen, dengan orang-orang berpangkat. Tapi kalau dengan Belanda, karena memang kita di bawah Belanda, yaitu dengan pengaruh-pengaruh Belanda. Sehingga etiket Belanda ini juga diajarkan. Sebagai orang keturunan Tionghoa yang sudah berbagai beberapa keturunan, ya, mereka tidak lagi bicara bahasa Tionghoa, ya. Nah, kemudian pada usia remaja itu dia belajar juga mempersiapkan nanti pernikahan di Bogor ini. Dan pada usia 18 tahun, akhirnya Oculan disunting oleh seorang pria yang bernama Lee Chian-chun. Lee Chian-chun juga adalah putra dari Kapitan Lee di Jakarta, Mayor bahkan. Ya. Nah, jadi kalau saya baca ada buku yang berjudul Perkawinan Strategis, ya, itu Pak Didi Kuatranada mungkin ada di sini, kawan kita yang namanya Steve Haryono yang menulis bahwa tidak itu bukan hal yang aneh kalau di antara sekarang pun antara kalangan keluarga elit pasti dia berbesaran dengan keluarga elit. Zaman dulunya juga sama. Nah, jadi itu anak kapiten dikawinin dengan anak letnan atau anak mayor, ya, itu bukan lagi pacaran tapi diamprokin kasarnya.
Nah, jadi Ochulan ini ya menikah dengan putra dari mayor di Batavia, yaitu Mayor Lee Chu-hong, ya, yang kakeknya juga seorang mayor juga. Ya, jadi kemudian pernikahan dia kawin dengan Ochulan pada usia 18 tahun. Ya, nah ketika dia kawin menjadi Nyonya Lee Chian-chun, itulah kenapa dalam buku dan kemudian nama-nama di Jakarta ya lebih dikenal sebagai Nyonya Lee Chian-chun. Saya lebih banyak mengutip nama Ochulan karena menurut saya ini juga yang namanya Hari Ibu, yaitu Hari Ibu adalah merupakan hari di mana kaum wanita harus diberikan hak kesamaannya. Jadi selama ini nama Ochulan itu tertutup dengan nama Lee Chian-chun. Jadi mungkin tidak salahnya kalau saya lebih menyebut nama Ochulan sebagai personal dia. Nama dia, hak dia seorang wanita. Nah, Ochulan ini ya ternyata pada saat dia menikah, dia juga banyak sekali melihat ya. Nah, ini adalah wajahnya Ochulan. Sayangnya, dan saya berterima kasih pada Pak Bobby di sini yang memberikan foto-foto dari koleksi buku yang dia tulis, ya, dan juga Pak Yosep ya, yang memberikan izin dari Hati Suci. Nah, Ochulan ini kami tidak punya fotonya yang waktu dia remaja ya dengan Kapitan Lee Chian-chun. Ya, dari buah perkawinannya mereka punya 5 anak, yang 4 putra dan yang 1 putri. Kita lihat di sini dengan bagaimana Ochulan ketika saat itu, ya, ketika kita tahu mulai awal 1910-20 di Tiongkok terjadi perang kebebasan 1912 ketika menjatuhkan Qing Dynasty, kemudian 20-an juga perang antara Kuomintang, Kuomintang nasionalis dengan komunis segalanya, lalu kemudian perang dunia, kemudian bergulir lagi ketika perang Nanjing tahun 30-an. Nah, orang-orang Tionghoa, orang-orang perempuan-perempuan dari Tiongkok yang miskin ini banyak yang dibawa ke Batavia. Bukan cuma ke Batavia, pokoknya setengahnya diekspor. Ya, jadi, nah itu mereka dibawa keluar, pokoknya mereka pun nggak tahu kemana, pokoknya dimasukin ke tongkang. Ada satu budaya mungkin yang perlu juga kita perbaiki, bahwa zaman dulu di kalangan orang Tionghoa, jadi itu juga di Tiongkoknya, bahwa anak laki-laki sebagai penerus generasi dianggap lebih bernilai. Jadi seringkali anak perempuan dianggapnya nggak terlalu punya nilai, bahkan cuma membuat, mungkin ada beberapa budaya dari suku-suku yang ada di kita juga, yang saya melihat adalah bahwa siapapun laki perempuan harus punya equal nilai. Nah, jadi anak-anak perempuan ini ada yang dijual karena orang tuanya susah, ya, lalu kemudian dibawa ke Batavia dan mereka terdampar ada yang menjadi buruh kasar, ya, kalau jadi buruh kasar aja nggak jadi masalah, tapi ada yang menjadi pelacur dan diperkosa. Nah, ini sejarah ini nggak boleh berulang dan sebetulnya hampir nyaris berulang, tapi dalam skala yang berbeda, yaitu dengan TKW dan TKI kita. Banyak sekali orang ya orang-orang yang ke Taiwan dikirim ke Hong Kong ya, dengan agen yang nggak karuan, tapi mereka sebetulnya setengahnya dijual. Nah, ini bukan barang baru. Tahun 30-an seorang yang bernama Ochulan sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, dia tergerak ketika melihat bagaimana orang-orang perempuan itu terlantar, ya, jadi pelacur. Dengan keberaniannya, bahkan dia berani merabrak tempat-tempat germok yang bagaimana perempuan-perempuan Malang itu disandera. Ya, jadi dia nggak takut. Ya, kalau germok itu dalam bahasa Hokkien ya, namanya baktau, itu kepala geng sebetulnya. Ya, nah, jadi Ochulan dengan beraninya dia lalu menyelamatkan perempuan-perempuan, bahkan dia di rumahnya juga dia kumpulkan semuanya. Nah, tahun 1910-an Ochulan diajak bergabung oleh Dr. Zygmunt, ya. Jadi, dan juga, nah ini luar biasa, bukan cuma orang Tionghoa, ada Sultan Temanggung namanya. Saya juga sedang mencari ya latar belakangnya, mendirikan sebuah yayasan sosial yang bermula namanya adalah Paul Yang Kok, yaitu perlindungan untuk menjaga kebajikan. Nah, unsur-unsur Konfusianisme itu mempengaruhi sekali pada filosofi, bahkan nama-nama. Ya. Kemudian secara resmi 30 November tahun 1914 maka dibangun menjadi Rumah Piatu Ati Suci. Dulu dibilangnya Ati, sekarang menjadi Hati Suci. Ya, dengan pendirinya
yaitu salah satunya adalah Nyonya Lee Chian-chun di sini. Dan 2014 yang lalu, persis 100 tahun Hati Suci dirayakan dengan cukup meriah. Ya. Nah, ini bagaimana seorang Oh Chulan yang sebelumnya dia tidak tahu banyak, tetapi dengan naluri dia dan kepeduliannya. Nah, pertama Oh Chulan menyelamatkan adalah wanita-wanita. Tapi pada suatu pagi, ya, Nyonya Lee ini dikejutkan. Jadi Oh Chulan ini dikejutkan dengan tangisan bayi, dan ternyata begitu dia lihat di luar di bawah pohon di dekat peratarannya ada seorang bayi kecil, ya, yang berusia 3 bulan tanpa tahu siapa yang meletakkan di situ. Naluri dia sebagai seorang pengasih, ya, memanggil dia untuk merawat anak itu. Dan bukan cuma anak, kemudian dia terinspirasi juga untuk menampung anak-anak yang dibuang karena cacat, yang lahir karena skandal ibunya atau yang ibunya menjadi korban perkosaan, dan anak-anak miskin yang terlantar. Jadi dengan cinta kasih dia rawat semuanya itu, ya. Dan sebagai kapasitas dia sebagai seorang kapitan, istri seorang kapitan Tionghoa yang berpengaruh, beliau juga banyak mendapatkan dukungan dari para filantropis yang tergugah melihat usaha-usaha kemanusiaannya. Hal yang paling menakjubkan adalah apa yang dilakukan dari Oh Chulan, bagaimana beliau dengan ketulusannya memperjuangkan hak-hak anak yang paling mendasar. Nah, bayangkan, tahun 30-an, seorang perempuan, wanita Tionghoa yang berasal dari Majalengka, yang kawin muda, tetapi dia sudah punya pemikiran yang luar biasa bagaimana hak-hak anak, yaitu memberikan makan, tempat tinggal yang layak, memberikan pendidikan, melatih keterampilan, bahkan mencarikan jodoh. Bayangkan kalau ada anak yang lahir tanpa diketahui siapa orang tuanya, anak-anak yatim piatu itu, mereka juga tidak tahu bagaimana siapa marga dia, siapa orang tuanya. Jadi memberikan marga C, ya, supaya diketahui asal-usulnya, dan bahkan beliau menjadi orang tua, bukan lagi orang tua angkat, tapi menganggap orang tua kandung dari anak-anak segitu banyaknya. Nah, ini apa yang dilakukan oleh seorang Oh Chulan, ya, melalui hati sucinya. Dan saya di sini berbangga juga ada kawan baik saya yang patron saya, Pak Junardi di sini, bagaimana, ya, dengan teman-teman yang lain juga, Pak Yosef dan beberapa kawan-kawan lain. Saya masih ingat tahun 2015-an bagaimana ya, kegiatannya, bagaimana ada keluarga yang nggak punya surat kawin, itu mengawinkan massal sampai ribuan orang. Saya ingat ketika saya ikut hadir juga. Nah, hak-hak anak yang paling mendasar adalah dia harus punya surat lahir. Siapa orang tuanya? Okay. Dia juga, kenapa? Karena tanpa surat lahir dia akan nggak punya masa depan. Ya. Lalu belum lagi bicara kalau orang Tionghoa itu harus dulu punya warga negaraan. Nah, jadi di sini adalah sebuah visi yang luar biasa dari seorang Oh Chulan. Ya. Nah, jadi bahkan dia juga mencarikan jodoh, memberikan marga C-nya, lalu menjadi orang tua. Bahkan dia melarang anak-anaknya kalau bicara pada dia, oh ini anak hati suci, yang artinya anak dari yatim piatu. Tidak, ini adik kamu atau kakak kamu. Nah, luar biasa sekali pandangan itu. Ya. Apa yang dilakukan oleh Oh Chulan ini ternyata membuahi sebuah penghargaan yang luar biasa, yaitu ketika tahun 37-an, ya 36, dia dianugerahkan penghargaan tertinggi dari Ratu Belanda, ya, yaitu mendapatkan Orange Nassau, jadi medali kemanusiaan yang diberikan oleh Ratu Wilhelmina. Dan kemudian beliau tahun 1937 mendapatkan kehormatan untuk berbicara di depan Liga Bangsa-Bangsa. Saat itu PBB belum ada. Jadi Liga Bangsa-Bangsa adalah cikal bakal dari PBB. Dan seorang Oh Chulan yang berasal dari Majalengka, usia 18 tahun sudah kawin, tapi dia bisa bicara, ya, atas nama kemanusiaan di Liga Bangsa-Bangsa. Dan membahas tentang perdagangan perempuan di Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 35-an kita tahu bahwa dalam sejarah itu terjadi Malaysia, itu resesi besar-besaran. Di saat itu bagaimana yang penyumbangnya nggak punya lagi uang, tapi Nyonya Lee Chian-chun, yaitu Oh Chulan ini bahkan berjuang mati-matian mencari dana kemana. Ketika suaminya ditahan oleh Jepang, ketika 42 Jepang masuk, ya, nah
kita tahu bahwa Jepang itu perang di Tiongkok, jadi semua yang namanya kapitan-kapitan dari mewakili Tionghoa, kapitan Cina itu akan ditangkepin sama Jepang, okay? Kecuali kalau yang mau kerjasama sama dia. Nah, jadi suaminya ditangkap Jepang, bahkan dia dengan berani dia datangin Jepangnya, dia bilang, oke, suami saya kamu tangkap, tapi anak-anak ini harus diberi makan. Okay? Nah, jadi dia minta balas si Jepang penjajah ini harus bertanggung jawab pada anak-anak asuhannya. Dan tahun 55 beliau juga mendapatkan penghargaan yang luar biasa, sebutir beras yang kecil sekali tapi dengan tulisan yang diukir, merupakan satu penghargaan kecil bentuknya tapi nilainya luar biasa sekali. Nah, Oculan adalah seorang visioner. Kalau saya boleh meminjam kata yang dipakai oleh Pak Bobby sebagai penulis bukunya, beliau mendului sang waktu, yaitu sebelum ya, hak-hak itu dijabarkan dengan rinci, Oculan sudah melakukannya. Yaitu tahun 37 ketika di Liga Bangsa-Bangsa, Oculan mengangkat tema tentang perdagangan perempuan, tentang hak-hak perempuan, hak-hak anak. Tahun 59, PBB mengakui hak-hak anak dengan mendeklarasikan 10 hak-hak yang paling dasar. Hak bermain, hak mendapatkan nama, hak bersamaan, hak memiliki kewarganegaraan, hak perlindungan, hak mendapatkan makanan yang layak, mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesehatan yang baik, mendapatkan rekreasi juga, dan peran dan keterlibatan negara. Jadi hak anak itu adalah, karena anak lahir tidak minta, dan hak siapapun juga yang harus bertanggung jawab. Kalau tidak orang tuanya, negara atau tetangga. Dan kita sebagai manusia, ada tanggung jawab kita sharing di sini. Ya, jadi satu legacy yang luar biasa, tribute untuk legasinya ketika Oculan meninggal, ya, itu ribuan ya, masyarakat di Batavia ikut mengantar ke pemakamannya. Jadi saya hari ini ya merasa satu kebanggaan bisa bercerita tentang seorang Oculan, ya, seorang wanita yang biasa tetapi mempunyai sebuah visi yang luar biasa. Dan hari ini saya undang juga ya ada keluarga-keluarganya untuk bisa memberikan pandangan. Oke, dan saya ucapkan terima kasih pada Pak Bobby. Oke, demikian dari saya share-nya. Wah, sebuah cerita. Ini sebuah cerita yang dahsyat ya Pak Udaya. Saya yakin banyak di antara kami di sini, di antara kita di sini yang belum pernah mendengar cerita seorang cerita kepahlawan dari seorang Oculan. Dan di sini ternyata Pak Udaya yang ada beberapa cucunya yang hadir, ada Pak Gunawan, tapi ada Ibu Stella tentunya sebagai ya, saya lihat ada Pak Gunawan ini yang bulan memberikan hadiahnya kepada saya. Jadi tanpa menyebutkan yang lainnya, ya Bu Stella, saya minta Pak Gunawan, oke, ya. Iya, ada Pak Andre juga dan Ibu Linggar ternyata Pak Udaya. Ada Pak Andre Matondang dan Ibu Linggar juga hadir di sini. Selamat datang buat Pak Andre Matondang dan Ibu Linggar. Ya, terima kasih. Ya, dan, jadi Ibu Bernadette. Pak Gunawan, saya ya bisa dianut. Saya mohon terima kasih Pak Gunawan. Ya, ini Pak Gunawan sebagai cucunya yang menghibahkan artefak dari Oculan ke Museum Benteng Heritage. Oke, Pak Gunawan silakan. Oke, pertama terima kasih kepada Pak Udaya. Ya, Pak Gunawan. Yang telah meluangkan waktu di acara ini untuk dapat memasukkan cerita mengenai Oma Lee Chun. Pak Bapak sudah membawakan cerita tentang Oma dengan baik, singkat, jelas. Jadi saya kira udah termasuk semua ringkasan tersebut secara garis besar. Saya kira cukup itu saja. Oh ya, dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Bobby yang menjadi pengarang penulis buku peringatan 100 tahun Panti Asuhan. Saya tidak tahu apakah beliau hadir, tapi juga Pak Bobby kontribusinya cukup Pak Bobby hadir.
Oh Ada ya, juga Pak Bobi. Pak Bobi cukup banyak kontribusi dalam pembuatan buku itu. Buku itu sebenarnya belum tidak dapat dikatakan sempurna karena pembuatannya dengan waktu yang sangat mendesak. Jadi ada beberapa kesalahan. Tetapi karena pada waktu itu buku harus diterbitkan bersamaan dengan peringatan 100 tahun Hati Suci, jadi Bobi terpaksa mengerjakannya dalam waktu yang rasanya 2 atau 3 bulan, saya kurang lupa. Saya kira cukup sekian. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Bobi dan Bapak Udaya yang telah meluangkan waktu di acara Bincang Budaya yang diselenggarakan oleh Museum Benteng Heritage. Terima kasih. Pak Gunawan, terima kasih. Mungkin kita bisa dengar dari Ibu Stella ini. Ya, Ibu Stella sekarang sebagai, nah ini Pak Gunawan dengan Ibu Stella cousin atau apa nih? Sepupu. Sepupu ya. Oke. Sepupu. Ya. Tapi Ibu Stella ini Belandanya medok banget nih. Oke, ya. Oke, Tante Stella. Ya, selamat malam Udaya. Selamat malam Tante. Selamat soja. Ya, soja. Spanyol ya. Sebenarnya tidak perlu bicara panjang lebar lagi karena semua sudah tercakup dalam yang Pak Udaya ceritakan. Luar biasa. Geweldig, ya. Goed. Betul. Tidak perlu ditambah lagi. Ya. Kalau tadi mungkin dari Gunawan mengatakan beberapa salah di dalam bukunya Bobi, sebenarnya itu hanya yang menyangkut keluarga kita, keluarga, nama-nama, tekstfoten, dat zijn tekstfoten, jadi enggak terlalu ya. Dat is zo belangrijk, ya, voor de hele verhaal. Ya, nanti ada waktu kita cari lagi, kita rapiin ya. Oke, nanti saya ikut-ikutan deh. Ya. Betul ya, janji. Janji. Oke, ya kita perbaiki. Oke, nah terima kasih Tante Stella ya. Dan saya lihat di sini Pak Bobi sebagai penulis bukunya, dan terima kasih sekali Pak Bobi ya. Dan saya juga lihat di sini ada Pak Yosef ya nanti ya untuk sebagai Hati Suci. Oke, Pak Bobi, tolong saya berikan waktu Pak Bobi untuk bagaimana ya Anda sebagai, saya dengar dan ini materinya dipakai digosipin waktu hari Senin yang lalu, dan saya lihat ini terlalu bagus sekali untuk dilewatkan, dan saya minta izin juga untuk bisa kita tampilkan karena niat yang sama ya. Buat saya adalah bagaimana seorang yang biasa dengan hasil yang luar biasa, dengan pekerjaan yang luar biasa harus kita rayakan. Oke, Pak Bobi. Baik, terima kasih Pak Udaya. Terima kasih juga ibu-ibu, bapak-bapak. Saya mendapat kehormatan untuk berbicara di forum yang luar biasa ini. Banyak nama-nama yang selama ini cuma saya kenal dari kejauhan, ternyata saya mendapatkan kesempatan, meskipun hanya dalam kesempatan webinar ini. Saya mungkin sedikit cerita tentang buku ini karena tentang seluruhnya sudah disampaikan oleh Pak Udaya. Latar belakang saja. Waktu itu Pak Yosef 2014, Pak Yosef ada tadi saya lihat meminta saya untuk menulis buku Nyonya Lee Chian Chun, dan hanya diberikan waktu 1 bulan oleh penerbit dan oleh Pak Yosef. Saya sempat kaget karena sebelumnya saya menulis satu tokoh, Monsinyur Michael Angkur, itu 2 tahun 6 bulan. Ini hanya 1 bulan. Dan akhirnya ya saya sempat minta waktu untuk berpikir kepada penulis buku Kompas, dalam hal ini Mas Patris. Oke, saya pelajari dulu lah. Pak Yosef memberikan beberapa bahan, saya pelajari. Saya tadinya minta 3 hari, tapi begitu saya baca, langsung besoknya saya kata, ya, gue mau, saya bilang. Karena ini satu tokoh yang menarik buat saya, yang luar biasa. Jadi yang sebelumnya saya menyelesaikan buku biografi 2 tahun
bulan. Kali ini saya tertantang tidak lebih dari 1 bulan. Ya, seperti saya ceritakan di Ngegosipin Tionghoa, yang pertama kali saya lakukan adalah ke makam Nyonya Lee, di mana saya berdoa di makam beliau, dan saya ya katakanlah minta izin supaya saya direstui mendapatkan tugas yang tidak mudah ini. Memang tidak mudah, tapi berkat bantuan dari Oma Stella, ya ini kekasih saya. Kalau saya diundang berbicara kemana-mana tentang Nyonya Lee, saya selalu berharap Oma Stella ikut hadir, ikut berbicara, mendampingi saya, karena beliau cucu yang paling dekat dengan Oma Stella. Nah, dengan Nyonya Lee Ciancun. Nah, selain itu saya juga wawancara dengan beberapa anak hati suci yang masih hidup di beberapa kota, dan juga saya menyusuri ke Kadipaten Majalengka, di mana beberapa situs yang menurut saya itu adalah peninggalan keluarga dari Aw Seng Hu, orang tuanya Aw Julian atau Nyonya Lee Ciancun. Menurut saya menarik hal ini dikaji, meskipun itu sudah lalu, tapi saya punya sebuah prinsip bahwa seseorang itu menjadi sesuatu karena latar belakangnya. Nah, kisah hidup Aw Seng Hu ataupun Nyonya Lee Ciancun ini menurut saya menarik, karena sejak awal, sejak kecil, orang tuanya menanamkan nilai-nilai kebajikan yang sangat luar biasa. Meskipun mereka sangat kaya, tapi orang tuanya sudah menanamkan nilai-nilai yang luar biasa. Tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Udaya. Nah, itu yang mungkin saya sedikit sampaikan. Oh betul, yang disampaikan oleh Om Guan, beberapa hal memang menjadi catatan yang seperti Oma Stella katakan, karena memang keterbatasan waktu, di mana waktu itu Pak Yosep minta saya harus selesai pada acara 100 tahun hati suci. Dan ya akhirnya ya bisa dengan kemampuan yang saya buat ya. Dan mungkin ibu-ibu, bapak-bapak bisa lihat ini buku yang saya tulis bersama. Saya katakan ini bukan buku saya sendiri, ini buku saya dengan Oma Stella, begitu ya. Karena kami berkolaborasi cukup banyak hal, dan saya tidak akan mungkin bisa menyelesaikan dalam waktu 1 bulan tanpa beliau. Nah, mengapa saya menggunakan judul buku kami ini sebagai Nyonya Lee Ciancun Mendahului Sang Waktu? Ini judul juga proses panjang, dan itu dengan Pak Yosep ya, di mana akhirnya kami sangat yakin seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Udaya, bahwa Nyonya Lee Ciancun ini dia adalah seorang perempuan yang luar biasa yang mendahului zamannya, di mana dia membela kaum perempuan yang menjadi korban perdagangan, dan padahal tahun 37 baru dibicarakan tema ini ya, dia sudah melakukan sejak tahun 1914. Kemudian 1959 dia sudah memberikan hak bagi anak-anak ya, padahal PBB sejak awal dia sudah memberikan hak untuk anak-anak, padahal PBB baru mengakui tahun 1959. Sedangkan Indonesia untuk kesejahteraan anak baru mengakui tahun 1979 dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 79, sementara Nyonya Lee sudah melakukan itu sejak tahun 1914. Ini sosok perempuan yang luar biasa, maka saya diskusi dengan Pak Yosep dan juga dengan penerbit buku Kompas, akhirnya sepakat bahwa judul kami adalah Nyonya Lee Ciancun Mendahului Sang Waktu. Itu yang bisa saya sharingkan untuk proses penulisan buku ini, Pak Udaya dan Mbak host-host. Begitu. Terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih sekali. Terima kasih. Aplaus buat Pak Bobi dan keluarga dari
Ibu Auculan ya. Itu saya boleh mengundang di sini dengan hormat Pak Yosef. Pak Yosef Dhammabrata. Pak Yosef ini adalah orang yang luar biasa, yang tidak banyak bicara tapi banyak melakukan kebaikan dalam hidup. Termasuk beliau, kalau kita lihat tadi ya, bagaimana kami melakukan convention di Tangerang ya, dengan segala kerja keras ya, dan beliau secara diam-diam pun memberikan donasi kepada kami, dan itu luar biasa sekali. Jadi satu-satunya yang memberikan donasi adalah Pak Yosef ini. Pak Yosef, mohon. Pak Udaya, maaf Pak Udaya, selain Pak Yosef saya lupa menyebutkan, mohon maaf, Ibu Siska, istrinya dari Pak Yosef yang juga luar biasa, yang menurut saya ini sosok anak ideologisnya dari Nyonya Lee Ciancun. Ibu Siska sangat luar biasa, dia menjalankan hati suci. Itu yang saya tambahkan sedikit aja itu Pak Udaya. Terima kasih. Ya, terima kasih, dan saya kebetulan sempat kenal baik juga dengan almarhum Ibu Siska yang luar biasa sekali. Cuma ada perasaan bersalah saya belum sempat ya sharing ke hati suci yang seperti saya janjikan. Oke, Pak Yosef, saya mohon Pak Yosef bisa, dan terima kasih Anda sudah mewarisin sebuah legacy juga, melanjutkan cita-cita murni dari pendahulu. Pak Yosef, terima kasih Pak Yosef. Oke, terima kasih Pak Udaya. Suara saya bisa didengar nggak? Ya, kedengaran jelas Pak. Bisa, kedengaran jelas ya. Baik. Saya pertama mau nyapa Stella dulu ya. Udah lama sekali saya nggak berjumpa dengan Stella. Kalau tadi Pak Bobby bilang menyebut Oma Stella, saya itu lebih tua dari Stella, Pak. Kalau ya. Jadi saya bisa panggil beliau dengan namanya aja. Jadi saya itu Opa. Ya, halo. Ya, selamat malam, apa kabar Stella? Lama nggak ketemu kita ya. Ya, alang nih. Ya bedaan loh. Ya, nanti ke Bandung saya pasti akan mampir. Iya, dan Cira. Ya, terus sama ya. Jadi pada saat ini seperti yang hati suci itu akan masih banyak yang harus dikerjakan supaya misi Ibu Lee Ciancun itu yang begitu hebat dan luar biasa di masa lalu nanti ini akan menjadi lebih disesuaikan dengan zamannya. Kita ada perbedaan yang besar sekarang, kita di zaman yang namanya digital, jadi semua itu harus bekerja. Boleh saya sampaikan di sini bahwa Pak Aswin itu karena kesehatan, karena apa sudah mengundurkan diri. Jadi salah satu pengganti ketua yayasannya itu adalah cucu dari Ibu Lee Ciancun, yaitu Ronald, yang jadi ketua yayasan. Oh, oke. Jadi dan sekretarisnya yang saya lihat tadi juga hadir pada malam ini di webinar itu adalah Ausi. Jadi Ausi itu adalah salah satu, dan tentunya saya sebagai ketua pelindung juga didampingi oleh orang yang luar biasa, yaitu Pak Yogi Atmaja dari Mayora. Beliau itu adalah lulusan pertama dari SD Hati Suci, ya. Dan sekarang menjadi salah seorang tokoh yang hebat, bukan main itu Pak Yogi. Saya belajar dari Mayora itu Pak, dan dia itu yang ada di yayasan juga. Nah, saya kira banyak sudah tahu bahwa Ibu Francisca telah mendahului kita, Pak, ya. Bulan Maret yang lalu beliau wafat, dan kita sekarang mencari siapa penggantinya Ibu Francisca, gitu, ya. Tetapi dengan jalan Tuhan, kita berharap mungkin nantinya ada pengganti juga yang luar biasa orangnya. Saya belum berani sebut pada saat ini, ya, karena nanti lebih confirm. Tapi boleh saya katakan saya berterima kasih pada Tuhan bahwa Tuhan telah mengirim seseorang yang pasti nggak akan kalah dengan Ibu Francisca nantinya dalam menjadi Ibu Panti Hati Suci, Pak Madras. Ya. Jadi saya mohon dukungan dari semuanya, terutama dari Pak Budaya Halim dan juga masih dengan keluarga Lee Ciancun, supaya Hati Suci ini dan misi beliau ini bisa lebih luas dan lebih besar nanti yang munculnya. Tidak hanya terbatas di sekeliling gedung Hati Suci, tetapi dengan teknologi yang ada sekarang,
itu diharapkan panti ini bisa menyebar kemana-mana nanti Pak Udaya gitu ya. Saya kira yang lain sudah cukup. Saya terima kasih jika dikasih kesempatan untuk bicara pada malam ini. Ya, terima kasih Pak Yosef. Di sini ada Ibu Bernadette nih. Bu Bernadette, saya mau dengar juga gimana, sebagai salah satu keponakannya juga. Saya aja yang bukan siapa-siapa merasa bangga sekali tahu tentang sejarah seorang Auculan ini. Oke, Bu Bernadette, silakan Bu. Selamat malam Pak, selamat malam untuk Selamat malam. Terima kasih sudah membawakan Oma Auculan di dalam program Bapak yang super ini. Saya sebagai cucu ponakan sangat bangga sekali dengan Oma Auculan. Sayangnya saya nggak sempat mengenal beliau, tapi yang sudah pasti namanya terus masuk di dalam keluarga kita, keluarga besar kita, iya Pak. Dan saya kebetulan hubungan kita keluarga sangat kuat juga dengan Oma Stella, dengan Pak Gun, dengan Andre, Linggar, semua. Iya, dan Pak Yosef terima kasih sekali sudah support Hati Suci bertahun-tahun. Iya. Terima kasih. Orang luar biasa. Dia orangnya di belakang aja tapi semuanya bisa jalan sama dia. Nah, betul Pak. Iya, silent banget. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi katanya masih ada dari keponakan. Jadi buat saya, mungkin pada teman-teman yang lain, apa yang ingin saya gambarkan di sini adalah sharing betapa yang namanya legacy. Ya, kalau kita lihat tadi ketika Auculan meninggal, ribuan orang ikut mengantar. Itu satu, rasanya kalau jadi orang kaya nggak ada artinya ya. Kalau dibandingkan dengan sebuah legacy yang ditanamkan, respect dari orang, ya, lalu kemudian memberikan nama baik. Sekaligus saya sebagai pendidik terinspirasi banyak. Bahwa anak-anak itu, makanya termasuk tadi kenapa saya juga gali tentang yang namanya mensus itu, ya, adalah anak yang nakal kecilnya, sampai dia niru-niru. Tapi kemudian dia menjadi seorang rasul, seorang saga, ya, karena memang lingkungan itu menciptakan. Nah, saya melihat adalah bagaimana seorang Auculan ini menciptakan sebuah lingkungan yang betul-betul sangat homey buat setiap orang. Coba bayangkan kalau sampai anak-anak cucunya aja nggak boleh nggak boleh menganggap anak-anak yatim piatu, tetapi mereka dianggap seperti saudara. Itu luar biasa. Udah lewat dari garis-garis pertemanan, persahabatan, dan kekeluargaan. Oke, jadi siapa masih yang ada di sini tadi? Ada Ibu Linggar dan Pak Andre tadi. Pak Andre. Oke, silakan Pak Andre kalau mau bicara, silakan, karena memang saya ingin berbagi bagaimana perasaan Anda sebagai cucu atau bahkan orang yang kenal dengan seorang Auculan. Di sini juga ada tokoh wanita Ibu Lisa Ayodia. Oke, ya, mungkin bisa berkomentar nanti bagaimana pandangan Ibu Lisa selaku seorang aktivis wanita. Oke, ya. Silakan. Ya, saya hanya dapat mengucapkan terima kasih pada Pak Yusuf yang sudah begitu berjasanya sesudah Oma meninggal. Sekian. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Andre. Ya, terima kasih Pak Andre ya. Jadi nanti kapan-kapan saya akan undang keluarga besar Auculan nanti untuk bisa datang ke museum kami. Kami ingin merayakan spiritnya Auculan. Oke, kita lihat ada beberapa pertanyaan mungkin Ike yang bisa dijawab. Tadi ada beberapa pertanyaan, mungkin terlalu banyak yang kita lihat di sini karena begitu terkasarnya dengan cerita dari Auculan di sini Pak Bobi ada yang menanyakan bisa beli bukunya di mana katanya gitu. Nanti Pak Bobi bisa tulis di pesan itu bisa beli buku melampaui waktu itu di mana. Kemudian tadi ada yang tanya kalau nggak salah keluarga apakah ikut peran serta sekarang meneruskan dari Panti Asuhan Hati Suci ini, dan ternyata sudah terjawab dari Pak Yosef tadi bilang kalau
itu diteruskan oleh dari para cucu-cucu dari Ibu Auculan ya. Kayaknya udah terlalu banyak, nanti mungkin bisa dijawab satu persatunya nanti, mudah-mudahan, karena waktunya juga sudah mepet. Dan boleh saya simpulkan di sini ya, bahwa ini adalah sebuah malam yang sangat luar biasa, paling tidak buat saya, dan saya rasa juga para peserta dari webinar ini juga bisa merasakan bahwa di setiap akhir tahun itu ternyata banyak sekali perayaan dari tradisi Tionghoa yang bisa kita terus lanjutkan ya. Kalau yang kita lihat bahwa tradisi tangce atau tradisi makan onde ini sudah hampir pudar, bahwa mungkin ada baiknya sekarang kita boleh galakan lagi, boleh kita teruskan, karena tradisi dari merayakan onde ini memiliki filosofi yang sangat tinggi, dari mulai kebersamaan, keakraban keluarga, dan bagaimana peran perempuan dicarinya dari situ, bagaimana memulung onde yang bagus, dan di situ kita bisa lihat. Dan kita juga boleh belajar bahwa ternyata seorang perempuan peranakan Tionghoa, Auculan itu bahkan mempunyai nilai humanis yang begitu tinggi, seorang yang sangat mempunyai kasih sayang yang sangat tinggi, dan tentunya mempunyai keberanian yang begitu melebihi, boleh bisa dibilang melebihi laki-laki, sorry ya Pak Udaya, karena dia bisa maju. Dia berani lawan, ya, tahu kok. Jadi kalau saya lihat di situ sungguh mengagumkan ya keberanian dari seorang perempuan bernama Ibu Auculan ini. Itu sungguh begitu menginspirasi kami para generasi muda menurut saya. Dan ternyata ada sebelum generasi Kartini ya, yang kalau kita bilang kita hanya tahu Kartini sepanjang ini, ternyata ada seorang Ibu Auculan yang juga mempunyai perjuangan untuk emansipasi lah, boleh dibilang sini, memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak malah. Itu sungguh sesuatu yang tak bernilai yang boleh saya dapatkan di sini. Sungguh terima kasih para peserta webinar yang masih bertahan sampai hampir 300 di sini ya, 207. Terima kasih atas kehadirannya, dan saya mau panggil teman saya Airin. Bagaimana kita rasanya akan menutup foto dulu ini. Kita foto bersama dan Airin ada sedikit pengumuman. Mungkin bukunya bisa diambil di Rumah Hati Suci di Jalan Kebon Siri. Itu bisa diberikan secara cuma-cuma. Nggak usah dibeli. Jadi, bagi yang berminat, bukunya bisa di Hati Suci di sana. Terima kasih Pak Yosef. Terima kasih Pak Yosef. Ya. Oke. Ya, terima kasih juga Ci Ike ya. Foto grup dulu. Menarik sekali tadi. Ya. Oke, Pak Uday, kita mau foto grup dulu? Ya. Sebelum kita tutup acara webinar ini. Oke. Gimana? Kohanhan? Host kita nih, kita juga mau mengucapkan terima kasih nih sama host kita yang ada dia. Boleh tolong diingatkan untuk menyalakan kamera semua. Oke, semuanya tolong nyalakan kameranya. Karena biar kelihatan nih, kelihatan mukanya nih. Kita foto bersama. Jadi kelihatan juga yang ketiduran mungkin ya. Ya, semuanya. Tolong dikasih aba-aba, Kohanhan. Saya langsung ambil aja ya. Karena ini page-nya banyak. Ya, lebih enak motret betulan sebetulnya. Kalau motret di sini tuh lebih sulit. Oke. Berarti semuanya tetap tersenyum sampai Pak Hanhan bilang sudah selesai. Sampai giginya kering. Karena kita nggak tahu nih kapan sesinya kita. Ya, kita bahagia sekali soalnya malam. Berapa halaman Ko Hanhan? Sekarang baru di page 2 ya, sebentar. Oke. Wow, baru page 2. Semuanya senyum. Nanti bakal ada di ini soalnya dipublikasikan nih. Ya. Oh ya, rekaman ini sembari kita ngobrol ya, sembari foto rekaman ini rekaman acara ini akan ada dipasang di IG-nya Museum Benteng Heritage, betul ya Ko Hanhan? Di YouTube. Di YouTube bukan di IG. Oke, sorry, di YouTube. Jadi tadi yang masih banyak pertanyaan mau nonton lagi ya, pengen mendengarkan kembali, mungkin mengajak teman-teman itu bisa dilihat di YouTube. Ada yang terlambat misalnya. Benar. Dari YouTube Benteng Heritage. Karena bolak-balik saya lihat di kolom pertanyaan, bukannya hari onde tanggal 22, bukannya hari onde tanggal 22. Udah sebelumnya tadi kita udah cerita ya kenapa tanggal 21. Oke. Udah page berapa ini?
Cimedia kok mati. Cimedia ada. Iya, fotonya apa videonya? Ada.